Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di pembelajaran 5 subtema 2, tema 2 ya. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit pada sistem pernapasan. Silahkan simak materi dari Ustadz berikut. Pembelajaran 5 ya. Saat lomba Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Bacalah uraian berikut. Nah, ini jadi ada beberapa ya penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Jadi ada beberapa ya sistem pernapasan manusia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, jadi udara yang seharusnya tidak masuk ke tempat yang tidak seharusnya dimasuki oleh udara, dia termasuki oleh udara, yaitu udara tadi mau masuk ke pembuluh darah ya. Nih, paru-paru mengalami pembengkakan, jadi bengkaknya paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ini adalah penyebab dari emfisema. Yang pertama adalah emfisema. Yang kedua, asma. Apa itu asma? Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, kemarin sudah kita bahas ya yang asma ya. Ada beberapa yang kemarin penyebabnya juga. Kemudian kita lanjutkan, yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, jadi merokok itu dampak buruknya sangat besar ya. Salah satunya adalah pemicu kanker paru-paru. Nah, kalau sampai ini terjadi maka resikonya adalah kematian ya. Kemudian kita lanjutkan, yang keempat adalah tuberkulosis atau disingkat dengan TBC. Yang dikenal biasanya dengan TBC. Ini TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, alveolus masih ingat kemarin ya, paling ujung dari saluran pernapasan di dalam paru-paru ya, alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil.
Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. TBC. Nah, kemudian selanjutnya adalah bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Kemudian influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Ini ada 6 ya. Kita ulang tadi, yang pertama ada emfisema, kemudian ada asma, kemudian kanker paru-paru, kemudian tuberkulosis, kemudian bronkitis, dan yang terakhir adalah influenza. Nah, mungkin untuk hari ini sampai situ dulu penjelasan dari Ustadz. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum.